Selamat pagi, Ibu, Bapak, adik-adik, dan teman-teman remaja dan pemuda GKJ Condong Catur yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kita telah masuki hari yang baru, hari yang indah ini, tanggal Rabu 29 Juli 2020. Ya, meskipun masih dirundung oleh bayang-bayang adanya COVID-19 atau virus corona ini, kita tetap harus semangat, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Tetap semangat menyemangati diri kita sendiri, tetap semangat menjalani hidup, tetap semangat menyemangati saudara-saudara, keluarga-keluarga kita yang ada di sekitar kita, dan pastinya selalu berserah dan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan adik-adik, hari ini Tuhan kembali menyapa kita melalui program yang sangat indah, yaitu program Satu Hati, dengan tema tawar-menawar yang diambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Bacaan pada pagi hari ini akan dibacakan oleh teman-teman remaja, yaitu Deado. Silahkan Deado untuk membacakan ayat ini. Bacaan pada hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 12 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Terima kasih Deado. Ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya, tema pada hari ini tawar-menawar. Saya merumpamakan ada seorang anak muda, anak kecil yang sedang menderita sakit keras. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia menawarkan janji kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku sembuh, aku berjanji, aku mau menjadi pendeta. Aku mau menjadi gembalamu ya Tuhan. Ya, tapi keesokan paginya nyawanya tidak tertolong. Tuhan lebih menjawab dengan memanggilnya pulang ke surga. Kenapa Tuhan tidak mendengar doa dari anak muda itu? Padahal janjinya, doanya baik. Jika terkabul, mungkin dia bisa menjadi berkat ketika dia dewasa nanti. Dan perumpamaan berikutnya di dunia perekonomian, dunia perdagangan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita tahu di dalam dunia perdagangan tawar-menawar itu wajar. Dan mungkin ada beberapa pemuda-pemuda atau bapak-bapak, ibu-ibu yang terjun langsung di perdagangan dan tahu sendiri bahwa ya jelas tawar-menawar itu adalah hal yang wajar. Bagaimana kita tidak tawar-menawar? Itu juga bakalan membuat kesusahan di kemudian harinya. Tetapi di sini bagaimana dalam hubungan kita dengan Tuhan jika tawar-menawar itu dilakukan. Paulus sudah 3 kali tawar-menawar dengan Tuhan. Jikalau boleh ya Tuhan, utusan iblis itu lepas darinya. Tetapi apa jawab Tuhan? Di ayat 9, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Ya, di sini cukup artinya tidak usah berteriak lagi, karena Tuhan mengerti apa betul itu pergumulan Paulus. Ya, mungkin pergumulan kita semua, Bapak Ibu. Cukup itu tidak ditambah lagi, berhenti sampai di situ saja.
Sering dalam pergumulan kita minta Tuhan menghentikan derita kita. Ya Tuhan, tolong hentikan derita ini. Dan itu pastinya sah-sah saja. Namun ingat bahwa Tuhan juga tahu kemampuan kita menanggung beban yang kita harus pikul. Jika Tuhan tahu beban itu terlalu berat, pasti percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak akan memberikannya pada kita. Dan di sini hentikan tawar-menawar dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau masih tawar-menawar, itu berarti masih berharap akan ada keringanan untuk penderitaannya. Paulus menawar sampai 3 kali. Tapi putusan terakhir akhirnya tetap di tangan Tuhan. Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku." Artinya, lihatlah bahwa kekuasaanku lebih besar dari apa yang kamu derita. Dan sebenarnya Bapak Ibu, inilah adalah cara orang beriman melihat penderitaan hidup. Tidak hanya mengeluh begitu saja. Masih kuat berarti masih disertai Allah. Biasanya orang baru setelah sadar penderitaannya berakhir lalu heran kenapa yang berat itu bisa dijalani. Paulus mengakui, "Jikalau aku lemah, maka aku kuat." Artinya, di balik kelemahanku di sana ada Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menjalani semuanya dengan senang dan rela. Itu ada di ayat 10 yang begini, "Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Ya, itu yang dilakukan Paulus. Bagaimana dengan Anda, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Tapi menurut saya, tawar-menawar dengan Tuhan membuktikan bahwa kita masih beriman dan berserah kepadanya. Segini saja tema pada pagi hari ini. Semoga di hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya bisa beraktivitas dan bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.